Bagaimana cara bisa menjadi wanita yang selalu istiqomah? Kadang kami yang baru hijrah ini memakai baju syar'i sering diejek atau dikucilkan. Nah, inilah memang ujian hidup bagi mereka yang ingin masuk surga. Ibu nggak usah khawatir dikucilkan oleh manusia, asal jangan dikucilkan sama Allah. Dikucilkan sama manusia sama sekali tidak memberikan pengaruh insya Allah buat ibu. Ya. Nggak usah ibu takut dengan ejekan orang, bu, nggak usah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, bu, ketika mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah, bu? Mereka, Allah mengatakan, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Ternyata itu sifat seorang yang dicintai oleh Allah. Tidak takut dicerca ketika menaati Allah. Tidak takut dikucilkan ketika menaati Allah dan Rasulnya. Ini sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sabar, bu, sabar. Kalau ibu dikucilkan, kalau ibu diejek, ibu ingat para nabi terdahulu. Dan ini pahalanya jauh lebih besar daripada wanita yang pakai jilbab tapi tidak dikucilkan, tidak diejek. Makanya ibu sabar, alhamdulillah. Ingat kata Rasulullah, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi apa? Asing. Maka berbahagia, pohon di surga bagi orang yang terasing. Masya Allah. Sabar, bu, sabar. Ya, tetaplah berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Insya Allah kesabaran itu diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar berlipat ganda. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batasan di sisi Allah. Ya. Saya mewakili pertanyaan dari teman saya yang berada di Papua, jauh amat. Teman saya bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, di mana perusahaan tersebut banyak melalaikan praktek suap atau lobby guna memperoleh proyek. Teman saya saat ini resah bagaimana dengan pekerjaannya dari sudut pandang Islam, halal atau haram. Pertama, perusahaan itu bergeraknya di bidang yang halal atau yang haram. Kalau memang itu bergeraknya di bidang yang halal, ya, misalnya pertambangan dan yang lainnya, dan antum pekerjaannya pun halal, insya Allah gaji antum halal. Adapun kemudian perusahaan itu melobi begini-begini dengan cara suap, maka itu dosa di sisi Allah. Nah sekarang kalau ada orang yang menyuap, setelah menyuap dia dapat pekerjaan, pekerjaannya halal tidak? Halal, tapi menyuapnya tetap haram dan terkena laknat. Maka dari itu kalau kamu pekerjaannya adalah bukan di bidang suap menyuapnya, kecuali kalau kamu yang ditugaskan untuk menyuap, maka nggak boleh, harus keluar, jangan menaati. Tapi kalau dia ini kerjanya di bidang yang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Suap menyuap, dan itu memang halal, insya Allah nggak apa-apa, pekerja saja. Tapi kalau misalnya dia mau lebih selamat lagi, dia mau cari pekerjaan yang lebih halal, silahkan. Iya. Karena di zaman sekarang ini, bu, pak, banyak sekali perusahaan yang sulit sekali lepas dari yang namanya suap menyuap. Iya. Bolehkah chatting dengan ikhwan sepintas berbicara atau konsultasi tentang produk yang saya jual? Boleh, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang sifatnya dibutuhkan. Ya, ibu chatting dengan ikhwan hanya karena berbicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan produk yang ibu jual. Atau ibu berbicara karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya manajemen dan yang lainnya. Tapi dengan syarat ibu pastikan tidak terfitnah. Pastikan tidak terfitnah.
Ya. Bolehkah memposting foto di sosmed dengan tujuan iklan atau testimoni? Kebanyakan posting foto adik laki-laki saya buat jadi model. Boleh, tidak apa-apa Bu, kalau itu model pakaian, tapi kalau bisa ya wajahnya diputihkan kayak apa gimana gitu kan. Yang penting kan bajunya. Ya, kalau bisa begitu. Tapi kalau misalnya adiknya laki-laki tersebut dipajang di Instagram atau di Facebook dan yang lainnya, ya sebetulnya boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Karena saya melihat sebagian masyayikh pun juga memajang foto-foto mereka di Twitter, di sebagian media sosial, kayak Syekh Husain Al-Syekh, Syekh Khalid Al-Ambari. Saya ikuti Twitter mereka memajang foto-foto mereka di Twitter itu. Nah, mereka para masyayikh, ya. Sehingga saya melihat dari sisi ini, selama memang tidak menimbulkan fitnah, silakan saja. Asal yang dipajang jangan yang akhwat, nggak boleh kalau akhwat. Karena akhwat itu fitnahnya besar. Kata Rasulullah, akhwat itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Ya. Bolehkah kita menghadiri undangan pengajian di rumah teman kita yang ia adalah seorang homoseksual yang belum bertaubat, sedangkan niat kita menghadiri pengajian itu untuk berdakwah kepada dia agar datang hidayah dan bertaubat? Kalau memang kita yakin mudah-mudahan dia mau berubah, silahkan. Tapi kalau nggak yakin, bahkan malah kamu dipacarin sama dia, bahaya juga. Yang namanya homoseksual tuh nggak mudah untuk sembuh, Pak. Ibu, bapak misalnya temannya laki-laki dia homo, tahu, saya mau dakwahi datang, rupanya bapak ganteng, wah, besok saya main ke rumahmu ya. Betul tuh, ngapain nih? Hati-hati. Ya. Ustaz, masalah kufur pada suami. Bagaimana jika kekurangan suami tersebut adalah kurang baik akhlaknya? Bagaimana cara istri untuk mendorong suami mau mengajari agama dengan baik? Terima kasih atas jawabannya. Bu, kalau ibu punya suami yang kurang agama dan akhlaknya, berarti untuk sementara ibu yang membimbing dia ke surga. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, ibu memperlihatkan pelayanan ibu yang luar biasa, sehingga suami berpikir, ini istri saya kok habis ngaji luar biasa banget sih pelayanannya. Habis ngaji nih, masya Allah, istri saya nih kok masya Allah, biasanya tiap pagi nggak pernah bikinin makanan, sekarang bikin masakan. Biasanya nggak pernah menyambut ketika datang bekerja, setelah ngaji disambutnya masya Allah dengan senyuman manisnya. Suaminya akan bertanya, Neng, kamu ngaji di mana, Neng? Itu sama Ustadz Hudzaifah. Masya Allah. Ya. Udah, Neng, kamu ngaji terus sama dia, Neng. Didukung aja sama suami, sudah alhamdulillah, Bu. Ya. Makanya coba ibu akhlak kepada suami diperbaiki. Ketika ibu memperbaiki akhlak kepada suami, ibu dapat 2. Yang pertama, ibu seakan-akan mengajari suami bagaimana berakhlak. Yang kedua, ibu mendakwahkan kepada dia bagaimana akhlak. Insya Allah, Bu. Dan berharap kepada Allah pahalanya di sisi Allah. Jangan mengharapkan keridhaan suami. Sama sekali jangan mengharapkan keridhaan suami. Iya. Ustaz, warna yang diridhoi oleh Allah untuk wanita apa ya? Hitam apa putih ya? Asal tidak mencolok, Bu. Kalau kita melihat para sahabat di zaman Daurusi, rata-rata warnanya itu gelap. Saya mendapatkan satu riwayat para sahabat itu disebutkan mereka bagaikan burung-burung gagak. Burung gagak warnanya apa?
hitam. Dalam satu riwayat Baihaqi disebutkan sebagian sahabat memakai baju hijau, ada yang memakai baju biru, ada juga baju biru tapi ada garis-garis kuningnya. Maka itu boleh kalau memang itu tidak membuat cantik dengannya, menghiasnya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai baju muwarradah yang dicelup dengan warna wardah. Wardah itu bunga ros. Bunga ros itu warnanya apa? Merah kehitaman, merah tua. Ya, bukan merah yang cereng gitu, bukan. Ya, maka Aisyah pakai itu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Asal ibu jangan pakai pakaiannya dihias-hias sedemikian rupa sehingga menjadi tampil cantik dengan itu. Jangan ibu. Ustadz gimana ya Ustadz ya? Saya kan udah cantik dari sononya. Kalau gitu mah ya gimana lagi ya tuh ya. Bagaimana hukum pernikahan yang suaminya meninggalkan sholat? Ibu ridho tidak? Ibu ridho tidak? Pemimpin rumah tangga ibu ternyata nggak sholat, nggak mau sujud sama Allah. Ibu tahu tidak bu? Iblis disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Sombong dia. Allah mengatakan apa? Maka dia kafir. Tapi iblis kalau disuruh sujud sama Allah mau bu. Ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Kebangetan dah. Gak mau meletakkan jidatnya kepada pencipta alam semesta. Gak layak ibu punya suami kayak gitu bu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan wanita yang baik-baik tidak halal untuk wanita yang gak sholat, laki-laki yang gak sholat. Syekh Utsaimin bahkan mengatakan harus dipisah. Harus dipisah. Karena wanita-wanita yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Ya. Bagaimana hukumnya jika wanita yang bekerja di kantor yang mesti berpenampilan menarik dan fresh? Wah. Misalnya sebagai customer service, apakah termasuk kategori mempertontonkan kecantikan? Nah, itu berarti pekerjaannya tidak boleh. Biarkan yang jadi customer service laki-laki semua. Janganlah perempuan. Ibu nggak boleh bekerja sebagai customer service. Kalau ternyata disuruh mempertontonkan kecantikan biar fresh terus katanya. Iya. Bu, ibu cantik buat laki-laki atau buat suami? Buat suami kan bu ya? Ya sudah. Maka ibu harus berhenti dari pekerjaan sebagai customer service yang menyebabkan ibu dimurkai oleh Allah gara-gara ibu selalu mempertontonkan kecantikan. Gak boleh. Ya. Itu berarti pekerjaannya yang tidak halal. Bagaimana jika perempuan di masa lalunya berbuat syirik tapi sudah bertaubat? Loh, para sahabat kan masa lalunya berbuat syirik semua. Ya tidak? Umar bin Khattab, ya banyak sahabat itu dahulu penyembah berhala semua bu. Tapi kemudian taubat masuk Islam. Ya, siapapun yang bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Apakah harus dipertahankan seorang suami yang tidak pernah memberi nafkah kepada anak istrinya? Ini termasuk udzur syar'i, wanita boleh minta cerai. Kenapa? Karena memberi nafkah itu kewajiban suami. Kalau suami sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istri, itu berarti suami tidak bertanggung jawab. Maka pada waktu itu si istri dibolehkan dalam syariat minta cerai. Kecuali kalau istrinya ridho, nggak apa-apa, kamu nggak kerja juga, biar aku yang kerja. Ya, udah kamu sono
urusin anak-anak sana, biar yang saya jadi. Ya. Cuma masalahnya suami kayak gituan kok nggak punya rasa malu gitu. Kecuali kalau memang suaminya sudah lumpuh atau sakit atau yang lainnya udah nggak bisa lagi, gimana lagi? Ya. Kalau kita berwudu dalam keadaan memakai bedak, apakah wudunya sah? Bu, saya yakin kalau ibu berwudu itu bedaknya hilang. Ada nggak bedak yang nggak hilang sama air wudu? Iya. Jadi kalau ibu berwudu dalam keadaan pakai bedak, pas ibu cuci hilang, ya udah selesai. Setelah wudu bedakan lagi, ya nggak apa-apa. Asal bedaknya jangan tebal-tebal bu, kayak ondel-ondel bu. Saya pengen menutup aurat dengan jilbab yang menurut syariat Islam, Ustadz. Tapi suami saya lebih suka saya modis, dalam artian fashion yang tidak syar'i. Jangan taati suami dalam rangka memaksiati Allah. Bilang kepada suami, Mas, saya tuh cinta banget sama Mas, tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai. Kamu minta saya modis, tapi ternyata itu tidak sesuai syariat. Saya takut sama Allah. Saya ingin mengikuti Allah dan Rasulnya. Sementara itu jilbab yang fashion itu nggak sesuai syariat. Saya takut kepada Allah. Ya. Sabar bu, sabar. Saya waktu di Cilengsi bu, dan memang saya tinggal di Cilengsi. Maksudnya waktu itu ada kajian di Cilengsi bu. Ada ibu-ibu bertanya begini, Ustadz, saya punya suami nggak mau saya pakai jilbab. Saya punya suami nggak mau kalau saya pakai kerudung. Bahkan dia mengancam saya kalau saya pakai jilbab, kalau saya pakai kerudung, saya pasti dicerai sama dia. Bagaimana Ustadz? Saya bilang, ibu cinta sama suami? Cinta banget Ustadz. Sekarang mana yang lebih ibu cintai? Suami ibu atau Allah dan Rasulnya? Dia berkata Allah dan Rasulnya. Sekarang mana yang lebih ibu pilih? Allah dan Rasulnya atau suami ibu? Ya Allah dan Rasulnya. Ya sudah bu, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik bu. Sabar. Dan subhanallah memang benar dia dicerai sama suaminya gara-gara dia nggak mau pakai, yang nggak mau nurutin suaminya. Dia tetap pakai jilbab, diceraikan. Sabar. Dan alhamdulillah diganti dengan yang lebih baik. Makanya nggak usah khawatir bu, sabar aja. Menaati Allah dan Rasul itu memang masya Allah. Ya. Jika berhias diharamkan, bagaimana kalau suami menginginkan istrinya untuk berdandan atau berhias? Ya kalau di depan suami nggak apa-apa tuh bu. Ya. Kalau ibu berdua di kamar sama suami atau di rumah, kalau bisa ibu berhias, berdandan, boleh seksi nggak masalah. Supaya apa? Supaya suami matanya nggak kemana-mana. Soalnya bu, apalagi di Bali maaf aja bu, banyak saingan ibu. Itu suami di luar tubuh ngeliatin paha di mana-mana, ibu. Bali tahu sendiri. Nah sekarang ibu di rumah nggak seksi juga, suaminya cemberut. Ya, makanya ibu juga di rumah nggak apa-apa seksi, di depan suami nggak apa-apa seksi. Ya. Supaya apa? Supaya si suami pun ada obatnya setelah ngelihat di jalanan yang enggak tadi. Ya. Makanya ibu penting bu, ya, untuk menjaga kecantikan itu penting buat ibu-ibu di hadapan suami bu. Saya setiap kali pergi sama suami menunggu, saya harus berhias dulu. Jangan. Bilang ke suaminya, Mas, kamu ridho ya
saya dinikmati kecantikannya sama laki-laki lain ya? Kamu ridho ya laki-laki menikmati kecantikan saya? Ya enggak lah, ya sudah. Kalau kamu tidak ingin saya dinikmati kecantikan saya, kenapa mas menyuruh saya harus berhias-hias macam-macam? Ya, saya kan kecantikannya untuk kamu mas. Nah itu bu, bilang ke suaminya begitu bu. Ustaz, apakah seorang istri berdosa jika tidak mencintai suaminya, namun ia tetap berusaha untuk taat pada suaminya? Jempol istri kayak gini. Walaupun dia tidak mencintai suami tapi tetap menaati suami, jempol. Karena banyak istri ketika tidak cinta sama suami susah menaati suami. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Umar bin Khattab, berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi dibangun di atas apa? Berharap pahala. Iya. Ustadz, terkadang suami masih bersifat dan bertingkah laku kayak anak kecil. Kemudian kita sebagai istri mengingatkan, tapi suami malah marah dan akhirnya agak bersitegang. Ibu sih, kalau dia memang kayak kekanak-kanakan tuh tandanya pengen dimanja, bu. Itu wajar kalau suami pengen dimanja sama istri, itu wajar, nggak masalah. Makanya kalau ibu melihat suami kok kayak kekanak-kanakan, ya udah ibu manja aja, dia elus-elus, dicium-cium, gitu napa? Ya, ini mah maunya suaminya kayak kereng aja, wah, gentle terus di depan. Enggak juga bu, suami kan manusia biasa. Mungkin waktu kecilnya, masa kecil kurang bahagia, bisa jadi kan, ya. Ustaz, apa hukumnya istri bekerja ke luar negeri sebagai awak kabin haji untuk mengantar jemaah haji ke tanah suci, pakaian berpemakai jilbab, namun pada masa bekerja di kontrak 3 bulan untuk tinggal di luar kota embarkasi haji, sedangkan suami tinggal di Bali? Ampun dah nih istri, dia punya suami kemanain? Demi untuk mencari pekerjaan, suaminya dibiarkan 3 bulan ditinggal. La haula wala quwata illa billah. Tinggalkan pekerjaan itu. Tapi kan dia melayani jemaah haji, hatta itu melayani jemaah haji. Tapi kalau ternyata dengan cara meninggalkan suami, itu dosa besar. Dosa besar itu bu. Tinggalkan pekerjaan ibu, fokus jihad untuk menaati suami, melayani suami. Cari pekerjaan yang lain yang halal, insyaallah. Ya, ibu punya apa? Kenalan travel. Enggak perlu ibu pergi 3 bulan begitu. Cari orang-orang yang jamu haji. Tinggal apa? Ya, ke travel ini dapat fee-nya, dapat juga insyaallah. Banyak travel kok. Kalau misalnya ada yang nyariin jemaah haji, dikasih fee nih, buat kamu $100. Satu orang dapat $100 misalnya. Kalau haji biasanya lebih besar lagi. Satu orang bisa dapat $500 misalnya. Iya. Itu Masya Allah, bisa sambilan tanpa harus meninggalkan suami. Jika mahram kita tidak bisa mendampingi kita, akan tetapi ada suatu hal yang sangat mendesak, itu pergi saat itu, apa harus kita lakukan? Mendesaknya apa ya? Apa yang dimaksud dengan mendesak di sini? Berupa undangan Ustadz, bukan mendesak itu namanya. Kalau cuma undangan walimah, kecuali kalau itu bukan safar. Walimahnya cuma di Denpasar juga sih, nggak sampai keluar kota, nggak safar. Bilang ke suami, mas kamu kan nggak usah nemenin saya ke walimah, saya pergi sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. Ini kan nggak safar. Silakan, nggak apa-apa. Kecuali kalau memang safar, maka safar itu harus ditemani suami. Kalau suami nggak bisa, ya udah, nggak boleh datang.
ya, daripada malah maksiat selama perjalanan. Apakah ghibah dapat berpengaruh terhadap hubungan sesama muslim? Sangat berpengaruh. Kenapa kamu gibahin dia? Karena ada kebencian di hatimu kepada dia. Yang kedua, karena kamu menganggap remeh dia. Sebab kalau kamu tidak menganggap dia remeh, kamu tidak akan gibah. Makanya lihat ayat gibah. Ya. Apa memperolok. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Ini memberikan sinyal bahwa orang yang memperolok orang lain, menggibah orang lain, merasa dirinya lebih baik. Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik siapa, Pak? Iblis. Itu termasuk akhlak yang sangat tidak baik, Pak. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, sebab seseorang diadab dalam kubur, diantaranya ghibah. Ghibah. Hati-hati, Pak. Jangan suka ghibah. Kalau antum baca kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Al-Adhkar, antum akan dapatkan di situ penjelasan beliau tentang ghibah luar biasa. Sampai-sampai kata Imam Nawawi, termasuk ghibah itu dengan kerlingan mata. Sebatas kita mengerlingkan mata saja, masuk ghibah kata Imam Nawawi. Di antaranya kata Imam Nawawi termasuk ghibah mengeluarkan lidah. Ada orang lewat, terus kita sama teman kita ngomong, itu kata Imam Nawawi sudah ghibah. Ya, hati-hati loh. Makanya hati-hati, ghibah itu Pak, terkadang kita nggak ngerasa kita sudah menggibah. Antum pernah nggak ngomongin teman, si anu tuh kebluk orangnya. Kegibah itu Pak. Itu termasuk ghibah. Ya. Maka dari itu saudaraku, hati-hati. Ghibah, pendapat jumhur ulama. Hampir seluruh ulama mengatakan ghibah itu termasuk dosa besar. Memang ada sebagian kecil ulama mengatakan dosa kecil. Seperti Imam Ghazali. Tapi ulama yang lain menganggap ghibah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ustadz, dalam Islam ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah mereka itu Ustadz? Jadi gini Pak, sejarah pertamanya muncul penamaan ahlus sunnah itu di zaman tabi'in. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanadnya kepada seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Kanu la yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithuh. Wa in kana min ahlil bid'ah fala yuqbal hadithuh. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Apa sanad? Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Ketika terjadi fitnah, kami mulai bertanya, coba sebutkan nama perawi kamu siapa?
Kalau dilihat, kalau dia ahlus sunnah, diterima hadisnya. Kalau dia bukan ahlus sunnah, tidak diterima hadisnya. Ya. Apa itu ahlus sunnah? Kalau kita melihat kepada penamaannya, ahlus sunnah. Artinya, orang yang berpegang kepada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan. Berarti ahlus sunnah adalah yang berpegang kuat kepada sunnah. Maka kalau dia tidak memegang sunnah, bahkan menyelisih sunnah, disebutlah dia bukan ahlus sunnah. Cuman kapan seseorang dianggap ahlus sunnah bukan ahlus sunnah? Itu masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan ulama dalam masalah akidah terutama, Pak. Karena kan di zaman dulu, Pak, muncul khawarij. Siapa khawarij? Orang yang mudah mengkafirkan. Dikit-dikit kafir. Hanya karena dia melakukan dosa besar. Khawarij. Muncul lagi murji'ah, kebalikan nih. Murji'ah mengatakan yang penting yakin kepada Allah. Kamu berbuat syirik ke maksiat ke terserah. Imanmu sempurna. Muncul lagi Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Kecuali Ali dan beberapa sahabat yang lainnya. Muncul lagi Qadariyah yang menolak adanya takdir. Muncul lagi Jabariyah yang mengatakan manusia bagaikan jarum jam, nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi semua sudah takdirkan, jadi manusia tidak boleh disalahkan. Jadi menurut kelompok Jabariyah, orang yang mencuri nggak boleh dihukum. Udah takdir. Orang yang merampok, membunuh orang nggak boleh dihukum. Udah takdir. Ini kelompok Jabariyah. Iya. Kemudian muncul lagi Mu'tazilah yang mendewakan akal dan mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Kalau dalil bertabrakan dengan akal, wajib ditolak atau ditakwil. Itu kaidah mereka tuh, Pak. Nah ini, Pak, kenapa mereka tidak dimasukkan dalam kategori ahlus sunnah? Karena mereka semua menyelisih apa? Sunnah dalam pokok-pokok akidah. Iya. Kemudian wal jamaah. Apa itu al jamaah? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya menafsirkan makna al jamaah. Kata Rasulullah, al jamaah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itu al-jamaah. Berarti disebut al-jamaah kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan para ulama ahli ijtihad setelahnya. Maka itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu, Pak, bukan sebatas ngaku-ngaku saya ahlus sunnah. Siapapun yang mengaku-ngaku ahlus sunnah harus dilihat akidahnya sesuai enggak dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Tata cara ibadahnya sesuai enggak dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Cara beragamanya sesuai enggak dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau ngaku-ngaku doang semua orang bisa. Ya tidak. Semua orang ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Bagaimana cirinya? Di antara cirinya dia mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara cirinya dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya, Pak. Dalam pakaiannya, dalam cara tidurnya, dalam cara makannya, ya. Dia berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Bagaimana agar kita bisa selamat dari gemuk? Antusibu qauman bijahal fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti berita itu. Tuh, lihat tuh. Semua berita yang masuk, Pak, dalam Islam tuh nggak boleh langsung apa? Ditelan. Langsung disampaikan, haram. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, Rasulullah sabda, kafa bil mar'i kadziban, fi riwayatin ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang kedustaan, dalam riwayat yang lain dosa, dia menyampaikan semua yang ia dengar tanpa disaring dulu, Pak. Tanpa disaring dulu. Setiap yang didengar sampaikan, setiap yang dengar sampaikan. Haram dalam Islam, nggak boleh. Dalam Islam berita apapun periksa dulu, koreksi dulu, lihat dulu. Jangan langsung apa? Langsung komentar, jangan. Apalagi langsung menyimpulkan. Ini kebanyakan kita begitu, Pak. Langsung nyimpulkan. Oh begitu. Padahal tidak seperti itu. Tabayun dulu. Penting. Bahkan Rasulullah mengancam. Apa ancamannya? Orang yang menyebarkan berita hoax. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah SAW suatu malam, Pak, bermimpi dibawa 2 malaikat. Lalu Rasulullah melewati orang yang apa? Mulutnya itu disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Matanya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Yang kanan selesai, yang kiri. Demikian. Yang kiri selesai, ini udah bagus lagi. Begitu lagi. Rasulullah bertanya, siapa itu? Mengerikan sekali. Kata malaikat itu, dia orang yang keluar rumah. Lalu ia menyebarkan kebohongan. Sehingga kebohongannya menyebar kemana-mana. Berita hoax. Orang yang menyebarkan berita hoax. Ini nih, Pak. Terancam diazab dalam kuburnya. Hati-hati. Makanya kalau kita mau menyebarkan berita, ya, pertama periksa dulu berita ini benar atau tidak. Yang kedua, kalau itu benar, tanya ahli, para alim ulama, berhak nggak disebarkan? Karena nggak setiap berita boleh apa? Disebarkan. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 82. Ya. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 62 itu, idza ja'aka wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka orang-orang munafik berita yang berhubungan dengan keamanan dan rasa takut, maka mereka segera menyebarkannya, Pak. Allah menyebutkan itu sifat orang munafik, Pak. Yang suka langsung nyebarin berita, ya. Datang berita, langsung sebarkan, itu sifat orang munafik ternyata, Pak. Lalu Allah mengatakan apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Hendaklah mereka kembalikan dulu kepada Rasul atau alim ulama di antara mereka. Apakah ini berita berhak disebar atau tidak? Karena kalau berita itu bikin provokasi, jangan disebar. Iya. Dalam Islam jelas kok, Pak, dalil-dalilnya, manhajnya dalam menerima berita itu, apalagi yang sifatnya hoax. Iya.
adakah keringanan bagi orang yang susah lepas dari rokok? Sepertinya di sini masih banyak yang merokok deh. Sebetulnya Pak, cobalah berpikir dengan jernih ya tentang rokok itu mudorot dengan manfaatnya lebih besar mana. Kalau Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, katakanlah di situ ada dosa dan di situ ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Haram nggak Pak? Nah, coba kamu yang merokok berpikir dengan jernih ya, tapi syaratnya yang jernih dulu. Coba timbang manfaat rokok dengan mudarat rokok lebih besar mana? Tanya kepada dokter, para ahlinya. Dok, yang namanya rokok itu manfaatnya apa sih? Coba Pak, tanya. Mudaratnya apa enggak? Ada enggak? Insya Allah, kalau antum berpikir secara jernih, alhamdulillah, antum akan dapatkan Pak, ternyata rokok itu mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Manfaat. Jangan pernah berhujah mengatakan begini, buktinya kopi kan mengandung apa? Hah? Kafein kan berbahaya. Kata siapa berbahaya? Justru para dokter kebanyakan mengatakan kafein bagus, berbahaya kalau berlebihan. Semua makanan juga kalau berlebihan mah berbahaya. Ya. Maka dari itu saudaraku, cobalah berpikir secara jernih ya tentang hukum rokok ini. Apa tentang rokok ini? Manfaatnya lebih besar atau mudaratnya? Ya. Bolehkah mengundi hadiah untuk pemenang dengan nomor? Mengundi Pak, ada yang boleh, ada yang haram. Kalau mengundi yang mengandung judi, di mana akan ada yang rugi dan ada yang untung, maka haram hukumnya. Seperti halnya judi dengan mengundi, ada yang untung, ada yang apa? Rugi. Itu judi namanya, maisir. Tapi kalau mengundi, tidak ada yang rugi. Cuma sebatas untuk mengatur siapa yang duluan. Boleh. Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah istrinya ada 9, ada 11. Kalau beliau mau safar, beliau kocok dulu. Siapa yang namanya keluar, pergi bersama Rasulullah SAW, diundi dulu. Siapa yang mau keluar bersama Rasulullah SAW. Juga Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fis saffil awal." Ya, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya saf pertama dan azan, dan mereka tidak bisa mendapatkan illa an yastahimu fi, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alai, tentu mereka akan mengundi. Sehingga kata para ulama boleh mengundi kalau ada beberapa orang pengen jadi muadzin, semuanya berhak jadi muadzin, semuanya memenuhi kriteria, diundi. Siapa yang namanya keluar, dia yang jadi muadzin. Boleh. Arisan, dikocok arisan, mengundi juga. Tapi kan untuk mengatur siapa duluan yang keluar,
boleh. Adapun kalau mengundi itu mengakibatkan ada yang rugi, ada yang menang, maka ini namanya apa? Judi. Semua peserta mengeluarkan uang, uangnya dikumpulkan. Kemudian diundi, siapa yang keluar duitnya, dia dapat duit ini seluruhnya. Mengundi itu namanya. Islam itu agama yang mudah. Bagaimana dengan hadis ini? Akan datang pada suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Berarti yang salah bukan Islamnya, zamannya. Karena di zaman itu saking banyaknya orang yang tidak suka kepada Islam. Sehingga berpegang kepada Islam berat banget. Islamnya sendiri mudah. Tapi zamannya yang tidak mendukung. Paham tidak, Pak? Ketika di zaman yang di situ banyak tidak suka kepada Islam, pastilah orang yang berpegang kepada Islam dimusuhi. Contohnya aja, kalau antum tinggal di suatu negeri atau tempat yang di situ penduduknya semua nggak suka sama Islam, antum bakal dimusuhin, Pak. Kamu Muslim ya, nggak bisa dipukulin lah, diapalah, sehingga akhirnya untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai Muslim susah, Pak, berat, ya. Tapi dalam Islam, kalau keadaannya yang berat seperti itu, tidak apa-apa, kita menyembunyikan dulu jati diri kita sebagai seorang Muslim, kalau khawatir. Tapi kalau kita hanya sebatas dimusuhi aja, dicemooh saja, tetaplah berpegang kepada apa? Islam. Ya, yang kafah. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.